Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kelas Holy yang luar biasa. Pada hari ini kakak kembali lagi kita beribadah sekolah minggu di tempat ini secara online ya pastinya ya. Adik-adik kakak berharap ya kalian setiap kali mendengarkan firman Tuhan saat beribadah, kakak kan nggak bisa lihat kalian, tetapi di grup itu kalian harus aktif. Misalnya kalau sudah pujian udah selesai, kak mana firmannya, atau kak saya sudah selesai pujian. Jadi ke adik-adik kakak bisa mengetahui apakah benar-benar adik-adik ini hanya absen saja atau beribadah ya. Kakak sangat berharap kalian tetap memuji Tuhan, bukan nonton videonya tetapi ikut nyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Ini untuk kekuatan iman kita, pertumbuhan rohani kita ya adik-adik yang terkasih. Apalagi nih yang sudah kelas 6, yang sudah masuk SMP sekarang ini adalah terakhir kalian di sekolah minggu. Jadi jangan disia-siakan ya. Adik-adik kakak akan membahas hari ini tentang firman Tuhan tentang 12 pengintai. Jadi di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai ke 33 di situ Tuhan memerintahkan untuk kepada Musa supaya mengirim 12 pengintai. Mereka itu masing-masing bukan orang biasa-biasa saja, tetapi mereka adalah orang-orang pilihan ya, orang-orang kepala pemimpin dari setiap suku yang ada. Nah, adik-adik kakak catat ini bahwa ke-12 orang itu yang disuruh mengintai tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, supaya mereka memperoleh tanah yang penuh dengan limpah susu dan madunya. Artinya kehidupan yang lebih baik dari perbudakan menuju kemerdekaan kehidupan. Ketika mereka bukan orang sembarangan seperti kakak bilang lagi, disuruhlah mereka untuk mengintai. Ketika pemimpin-pemimpin ini disuruh mengintai, mereka semua taat melakukan. Tetapi yang dilihat oleh mereka, bahkan ketika sudah di daerah yang dituju, mereka itu melihat kenyataan bahwa benar di situ tuh tanahnya subur, bahkan buah-buahan kayak anggur itu besar, dan mereka kembali kepada Musa memberikan laporan bahwa dia bilang, oh benar bahwa di sana dia melihat negeri itu memang berlimpah susu dan madunya. Artinya benar-benar negeri yang baik yang Tuhan kasih buat mereka. Tetapi dia bilang gini, memang mereka melihat, tetapi atau hanya selalu ada alasan, hanya di sana itu ada orang-orangnya kuat-kuat katanya. Satu orang kuat, kemudian ada orang enak. Satu orangnya kuat. Orang enak itu siapa? Orang enaknya itu orang raksasa yang besar badannya, terus kotanya berkubu-kubu, artinya nggak mudah untuk dapat masuk ke tanah Kanaan. Padahal Tuhan sudah berjanji. Tetapi ada dua orang yang berbeda, bahkan mereka bilang bahwa di situ ada orang Amalek, orang Amori, orang Het, orang-orang yang memang kuat, orang-orang yang terbiasa berperang, bahkan yang salah satunya dibilang bahwa ada orang enak, yaitu orang yang raksasa yang besar. Tapi dari 12 pengintai ini ada dua orang yang berbeda, yaitu dari suku Yehuda, yaitu adalah Kaleb bin Yefune, dan satu lagi adalah dari suku Efraim, yaitu Yosua bin Nun, atau di Alkitab bisa disebutkan Hosea bin Nun. Ini sama ya. Dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh teman-temannya itu, saudara-saudaranya itu benar, bahwa di sana memang ada orang enak, tapi ada orang Amori, orang Het, orang Amalek. Tetapi Kaleb berkata bahwa Tuhan akan memampukan kita bisa masuk ke negeri itu. Ya, tetapi orang yang ke-10 orang ini memberitakan kabar yang enggak baik
mereka mengatakan bahwa mereka itu orang-orangnya memangsa manusia, jadi memberitakan kabar busuk. Jadi nggak cukup dia bilang bahwa di sana mereka nggak bisa masuk, tetapi mereka memberitakan kabar busuk. Kabar busuk itu apa? Bahwa mereka itu raksasa besar banget, terus orang-orang Israel seperti kalajengking binatang kecil yang mungkin akan sangat mudah, bahkan dibilang sangat mudah untuk dikalahkan. Bahkan dikatakan bahwa mereka itu memakan manusia. Itu kabar busuk, artinya kabar yang tidak benar yang disampaikan oleh orang-orang itu. Akhirnya bangsa Israel keseluruhan itu menjadi tawar hati. Mereka menangis, berteriak, gimana apakah di Mesir tidak ada tempat untuk kuburan, sehingga saya harus mati di tanah begini dan sebagainya. Akhirnya mereka tidak langsung masuk. Perjalanannya begitu jauh, dan bahkan dari sebuah generasi ini yang keluar dari tanah Mesir, hanya 2 orang yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Yaitu siapa? Ya, Kaleb bin Yefune dan Hosea bin Nun atau Yosua bin Nun. Saudaraku, adik-adikku yang terkasih ya, kalian adalah sudah mendengar tentang firman Tuhan ini. Mungkin kalian juga, Kak, aku udah tahu tentang firman Tuhan ini. Tapi kakak mau ngajak kalian mengimplementasikan. Implementasi apa sih, Kak? Membawa dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin adik-adik saat ini berada di dalam situasi yang hampir sama dengan Kaleb ataupun Yosua, di mana adik-adik itu senantiasa lagi menyampaikan sesuatu yang benar, menyampaikan kebenaran, tetapi orang di sekitar kamu, mereka menganggap kebenaran itu menjadi sebuah kesalahan karena sebagian besar berkata tidak baik. Tetapi yang menjadi persoalan seperti yang terjadi pada Yosua dan Kaleb, pasti 10 orang ini lebih dominan, lebih mempengaruhi orang-orang bahwa memang mereka itu akan kalah ketika masuk ke dalamnya. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini mungkin juga adik-adik juga mengalami. Contoh di dalam kelas, semua berkata bahwa ayo nyontek aja. Selama pembelajaran online, PJJ, pembelajaran jarak jauh begini, nggak apa-apa, gurunya nggak ngelihat kok. Kita nyontek, kita buka ketika ulangan, artinya integritasnya itu nggak ada. Orang lain melakukan kok. Kalau saya nggak melakukan, nanti nilai saya paling jelek. Apakah itu benar? Tidak. Kalian seperti Yosua dan Kaleb, di mana kebenaran itu harus tetap disampaikan. Dalam situasi apapun, mungkin saat ini di pembelajaran online dibutuh kejujuran. Jadi ketika yang lain melakukan ketidakjujuran dan menganggap itu sebuah hal yang biasa, kalian jangan lakukan itu. Atau di dalam situasi misalnya, mungkin nanti bertemu teman atau di dalam keluarga, mungkin ada kalanya keluarga kita ini melakukan hal yang salah. Mungkin orang tua bisa salah, tapi bukan berarti kita mau kurang ajar, enggak juga ya. Tapi kita bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau menurut Alkitab kita nggak boleh bohong. Menurut firman Tuhan kita nggak boleh melakukan yang jelek. Kita harus bisa tampil. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita pun juga harus menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan seperti apa, Kak? Anak-anak Tuhan yang senantiasa menjunjung tinggi kebenaran demi kebenaran. Contohnya yaitu tadi seperti Kaleb dan Yosua. Dia melihat bahwa di situ memang apa adanya, negeri berlimpah susu dan madunya. Tetapi di situ juga dikatakan memang benar, di situ ada orang Enak benar, ada orang Amori benar, orang Het benar. Tetapi Yosua dan Kaleb percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka dan akan memberikan negeri itu kepadanya. Artinya apa? Mereka memiliki rasa percaya
ketika mereka percaya akan janji Tuhan, maka akan digenapi. Adik-adik jangan ragu-ragu kalau hari-hari ini, Kak, kalau aku jujur di dalam sekolah online ini, nilaiku pasti jelek. Tidak. Nilaimu akan jelek ketika kamu nggak belajar. Nilaimu akan jelek ketika kamu nggak pernah persiapan. Tetapi kalau kamu sudah melakukan bagianmu, kamu belajar, kamu berdoa, kamu percaya, apa yang dilakukan oleh usahamu itu nggak akan mengkhianati. Dan Tuhan juga nggak akan meninggalkan anak-anaknya. Artinya gini, Kak, aku kemarin udah mau berjujur nih, aku nggak nyontek, aku nggak melakukan yang tidak baik, tapi kamu nggak belajar. Gimana Tuhan mau kasih nilai bagus? Apakah nilai itu bisa jatuh dari atas? Tidak. Kita juga harus melakukan bagian kita. Bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, lakukan bagian kita. Contohnya, adik-adik yang belajar sekolah, ya bagiannya belajar. Menghafalkan, mau ulangan, hafalin. Ya, setelah itu juga tetap mengandalkan Tuhan. Pembelaan Tuhan itu benar. Tetapi tidak juga semata-mata yang seperti tadi kakak bilang. Hanya berdoa tapi nggak belajar, ya salah. Tapi hanya belajar tapi tidak berdoa pun itu juga tidak benar, tidak baik. Ya, karena kita mau bahwa kepintaran, hikmat, marifat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan berkata begini, kamu yang kurang hikmat, minta. Artinya gini loh dek, adik-adik yang terkasih, hikmat itu berbarengan dengan kepintaran. Jadi kalau dikatakan kamu yang kurang hikmat, mintalah maka hikmat akan diberikan. Artinya ketika kamu meminta hikmat itu, artinya Tuhan juga akan memberikan kepintaran buat kamu. Tetapi kepintaran dan hikmat itu juga harus dilakukan dengan cara kalian melakukan bagiannya. Bagian saya apa Kak? Ya belajar, berusaha. Oh ya, aku tuh mudah lupa. Apa yang harus saya lakukan? Mengulang, mencatat. Atau Kak, aku tuh bisa kok belajar sebentar langsung ingat. Tetapi bukan berarti besok mau ulangan baru baca hari ini. Atau mungkin sebentar mau ulangan, malam baru belajar, atau sejam sebelum ulangan baru belajar. Boleh mengulang, tetapi tetap harus belajar. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh yang namanya hidup tidak taat dalam kebenaran firman. Dalam situasi apapun apa? Di dalam sekolah yang seperti tadi sebelumnya kakak sampaikan itu. Yang kedua, di dalam keluarga bagian kita sebagai apa? Apakah adik-adik itu orang tua? Enggak kan? Bagian kalian adalah sebagai anak. Nah, apakah porsi dari anak? Yaitu menghormati orang tua. Terus kemudian, Kak, aku melayani apa? Di gereja mungkin waktu kita onsite ibadah, kolekte, maju memuji Tuhan, itu bagian kita. Nah, harus adik-adik lakukan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kakak berharap lewat kondisi yang ada saat ini, di pandemi seperti ini, adik-adik tetap punya komitmen melakukan bagian yang menjadi bagian kalian dan memiliki integritas. Waktunya belajar, waktunya istirahat, tidak digunakan untuk main game online, belajar game. Bahkan pada saat Google Meet mungkin dengan guru-gurunya sengaja tidak dinyalakan supaya kalian bisa nggak fokus, kemudian main game atau mungkin melakukan yang lain yang nggak jujur. Dengan harapan gak apa-apalah guru nerangin gak ngeliat ini. Atau misalnya pagi harus open mic, open kamera untuk ketemu guru wali kelas, kalian gak pernah datang. Bagaimana kalian bisa menjadi generasi yang luar biasa? Karena kehidupan kita ini kehidupan nyata. Nanti setelah masa pandemi ini hilang, kalian akan kembali bersekolah, kalian akan berjuang nyata, tidak hanya di dalam online.
Kalau adik-adik tidak melatih diri dari sekarang, nanti adik-adik waktu belajar di sekolah, ketika kalian harus berjuang, terbiasa nyontek, terbiasa nggak perhatiin, kalian nggak akan pernah berhasil. Apalagi di kelas-kelas holy, kelas 5, kelas 6, persiapan untuk kenaikan kelas, ujian, kelulusan. Jadi adik-adik harus memiliki karakter yang bagus. Kita contoh Yosua, kita contoh Kaleb. Ini orang-orang generasi muda yang luar biasa. Mereka pegang teguh janji Tuhan, memiliki integritas, nggak bohong, melakukan bagiannya. Dan kita lihat dari satu generasi bangsa Israel yang begitu banyak, hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Selebihnya adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Jadi Yosua dan Kaleb adalah orang yang benar-benar keluar. Jadi pada masa Musa bersama bangsa Israel itu, mereka ini orang yang keluar dari Mesir itu hanya yang hidup 2. Bahkan Musa pun tidak hidup. Kenapa? Musa hanya bisa melihat dari jauh karena dosa yang menghalangi dia masuk. Adik-adikku yang terkasih, kakak berharap kalian tetap semangat, tetap melakukan bagiannya. Jangan lupa terus berdoa. Hari-hari ini pandeminya semakin banyak. Kalian harus tetap jaga protokol kesehatan. Nggak boleh main-main di luar tanpa masker. Lakukan bagian kalian, menjaga, mencuci tangan. Nggak boleh main gosok mata, hidung tanpa tangan yang bersih. Kenapa? Ketika kamu keluar, kamu pulang ke rumah dan ada membawa virus, kasihan mama papa, kasihan nenek kakek atau siapa yang ada di rumah. Sama halnya kakak bekerja. Ketika kakak sampai rumah, kakak harus memastikan diri bahwa kakak juga tidak bawa virus buat anak-anak kakak, untuk suami kakak, keluarga kakak. Nah, adik-adikku yang terkasih, selain kita melakukan bagian itu, yang dilakukan apa? Berdoa. Adik-adik seperti kakak ungkapkan dari awal, kita harus melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan, bagian dalam segala hal, baik di sekolahan, di rumah, di masyarakat, dimanapun. Ya, kakak berharap adik-adik semua, walaupun ada di rumah, adik-adik tetap bertumbuh secara iman, kerohanian kalian. Kakak sayang sama kalian semua. Jadi kakak berharap anak-anak holy memiliki iman yang tumbuh, memiliki keterikatan dengan Tuhan, memiliki integritas yang baik. Ya, Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.